Yeah. 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 Oke, jadi ada 4 hal utama ya yang harus kita em, pelajari di geometri. Yang pertama yang paling standar yaitu adalah mengenai sudut-sudut ya. Ini review saja waktu kita masih SMP sebenarnya. Beberapa fakta terkait sudut, di antaranya adalah kalau ada pertanyaan atau layarnya nggak kelihatan bisa ditanyakan. Nah, yang pertama, misalkan saya punya garis deh gitu ya. Misalkan saya punya garis deh. Sorry, sorry, sorry. Misalkan saya punya garis, garisnya sejajar. Misalkan saya punya garis AB deh. Misalkan saya punya garis AB, lalu ada satu garis lagi. Misalkan titiknya di sini deh, salah aja. Misalkan saya punya 2 garis, ABCD, terserah itu namanya nggak terlalu penting. Di mana AB dan CD itu sejajar. Jadi ini 2 garis yang sejajar gitu ya. Misalkan saya punya garis yang lain yang juga sejajar, misalkan anggap nih saya bikin gini aja. Saya punya garis-garis yang sejajar gitu ya. Jadi AB sejajar dengan CD, lalu EF sejajar dengan GH. Ini memang sejajar sih ya. Lalu misalnya supaya rapi. Nah, ini kan maka sudut-sudut di sini banyak yang besarnya sama sebetulnya. Contohnya yang mana yang sama? Contohnya adalah misalkan kalau saya punya misalkan sudut yang ini saya kasih nama sudutnya X. Misalkan sudut ini namanya sudut X. Nah, di situ ya, X derajat tadi. Harusnya X derajat ya. Misalkan di sini adalah X derajat. Maka sudut di sini juga sama X derajat. Lalu sudut di sini juga sama, yaitu X derajat. Lalu sudut yang di sini juga sama-sama X derajat. Ya. Bahkan bukan cuma itu ya. Ini juga X derajat. Ini juga X derajat. Ini juga X derajat. Lalu
Ini juga X derajat. Oke, jadi semua sudutnya sama tuh dengan berbagai namanya gitu. Ada yang kalau di SMP dipelajari ini namanya sudutnya sahadat dan lain-lain. Tapi ini kan ada bertolak belakang. Ini sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, tapi namanya sebenarnya nggak begitu urgent nih. Yang pasti ini sudutnya sama. Kenapa? Karena sebetulnya kan garisnya sama saja. Ya ini cuma digeser aja. Kalau digeser kan kalau saya pindahkan, misalkan ini saya pindahkan, misalkan garis ini saya pindahkan tuh, kan dia maksudnya nempel ya, jadi besarnya sama. Lalu yang ini juga sama, kalau saya pindahkan kan nempel ke bawah, jadi sudutnya besarnya tetap sama gitu ya, hanya masalahnya hanya digeser-geser. Selanjutnya kalau saya punya ini sudutnya Y misalkan, Y derajat, maka yang lain juga sama ya. Ini juga Y. 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 Terakhir ini juga sama-sama Y. Dengan apa? Dengan kita tahu bahwa X tambah Y berapa? Dengan di sini kita punya X ditambah Y itu adalah 180 derajat. Karena kan garis lurus ya. Jadi kita punya teori pertama dan yang paling casual pertama itu ya di angle chasing adalah sebenarnya kita cuma punya ini gitu ya. Bahwa garis-garis ini banyak sudutnya yang sama. Nah, ini akan kita pakai selalu sebetulnya hampir di semua soal di geometri. Ya, karena nanti misalkan kita mau ngecek kesebangunan. Kesebangunan perlu sudut. Kita mau ngecek yang lain-lain juga perlu sudut. Ya, jadi yang pertama dan yang cukup penting di geometri adalah angle chasing. Sifatnya cuma yang baru. Ya, kita punya teori. Jadi yang pertama saya simpan di sini. Yaitu sifat-sifat sudut yang paling dasar adalah pertama ini banyak yang sama gitu ya. Ini sudut yang ini dengan yang ini namanya bertolak belakang. Ini juga bertolak belakang. Lalu karena ini berlurus, maka besar sudutnya adalah 180 derajat. Ini yang lumayan penting ya. Apakah ada sifat yang lain? Ya tentu saja ada gitu ya. Saya perkecil dulu ya. Apalagi diantaranya selain sifat-sifat standar ini, saya harus turunkan. Nah, dari sifat ini, kita bisa turunkan beberapa hal. Di antaranya adalah, ini fakta yang pertama ya. Saya kasih nama satu deh. Yang kedua adalah kita punya fakta yaitu jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Ya, apapun segitiganya. Jumlah sudutnya pasti 180 derajat. Bahkan ini bisa saya perumum jadi jumlah sudut pada segi M adalah, kalau saya punya segi 4, gitu ya, berarti N-nya 4, kalau saya punya segi 5, N-nya 5, maka jumlah sudutnya adalah N-2 dikali 180 derajat. Yang ini mau kita buktikan. Jadi bukti bahwa jumlah sudut itu pada suatu segitiga besarnya adalah 180 derajat, apapun segitiganya. Bagaimana buktinya? Kita gambar saja. Kita coba buktikan ya. Misalkan saya punya segitiga. Segitiga ABC deh.
Anggap saya punya segitiga ABC. Sorry. Misalkan saya punya segitiga ABC. Gimana sih cara buktikan bahwa jumlah sudutnya adalah 180 derajat? Ini kan sudutnya nggak ada yang diketahui sama sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya gini. Misalkan saya sekarang mau tarik garis yang sejajar. Ditarik dari A sejajar dengan BC. Saya tarik garis sejajar. Di A sejajar dengan garis yang ada di A ini sejajar dengan BC. Terus saya punya apa? Misalkan saya juga perpanjang garis AB nih. Misalkan saya perpanjang garis AC. Misalkan saya juga perpanjang garis AB. Anggap deh sudut-sudutnya ABC. Anggap ini sudutnya sudut A. Lalu anggap ini sudut B. Anggap ini sudutnya sudut C. Jadi yang mau kita buktikan adalah jumlah sudutnya A tambah B tambah C harus 180 derajat. Bagaimana caranya? Nah, ini pada umumnya nanti kenapa ini saya buktikan, karena nanti hal yang sama itu akan kita lakukan untuk membuktikan banyak hal di geometri. Ya. Contohnya, kalau saya punya ini sudutnya sudut A, maka sudut yang di atas ini juga sudut A. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang di sini. Berdasarkan ini X, ini juga X. Dari apa? Sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi saya punya, kalau yang sudutnya A, ini juga sudutnya A. Dengan logika yang sama, kalau ini sudutnya B, maka sudut yang di sini juga B. Bayangkan dengan gambar yang di sini. X di, Y di atasnya juga Y gitu ya. X juga dengan X sama kan, jadi namanya sahadat. Jadi kita punya sudut yang di sini dengan sudut yang di sini sama kan, karena garisnya sama. Kalau saya tempelin ke bawah kan ya. Dengan logika yang sama, kalau ini juga sudutnya C, maka ini juga sudutnya C. Tapi kita tahu ABC itu kan ini, kalau yang ada di gambar sini, dia kan berpelurus. Kalau berpelurus, besar sudutnya pasti 180 derajat. Jadi saya punya ini kan berpelurus nih dari sini ya, sudutnya di sini. Berpelurus A tambah B tambah C berarti 180 derajat, terbukti. Jadi tanpa pakai kata-kata, kalau dilihat dari gambar juga bisa kita buktikan gitu ya. Buktinya tidak terlalu sulit. Jadi, nah, hal-hal ini sebetulnya akan kita sering lakukan untuk soal-soal geometri. Jadi nanti kita harus cari semacam, ya ini sudutnya ada yang bagus atau tidak ya. Ada yang bisa kita kerjakan atau enggak, sebenarnya pertanyaannya gitu. Ya, jadi nanti ketika kita mengerjakan soal geometri, angel chess ini akan dipakai walaupun kemungkinan besar sih soalnya nggak pure, maksudnya soalnya bukan soal angel chessing. Biasanya jarang soal-soal di SMA itu cari sudut gitu ya. Tapi teori-teori yang seperti barusan itu akan sering kita pakai. Contohnya misalkan kita mau cek bangunan, ya kita mau cek besar sudut, kita mau cek luas gitu, bisa juga ngecek sudut. Nah, yang dilakukan sebenarnya gini kayak gini. Ya, yang kita lakukan adalah hal-hal seperti ini. Jadi, oh kalau ini sudutnya segini, sudut yang lain jadinya gimana? Ya, kalau yang ini sudutnya segini, sudut yang lain jadinya bagaimana? Kita sudah buktikan bahwa segitiga sudutnya adalah 180 derajat. Segi N sudutnya adalah N-2 dikali 180 derajat. Ini juga bisa dibuktikan, tapi buktinya lebih mudah. Lihatnya gini aja. Kalau saya punya segi N itu sebetulnya bisa saya bikin dari segitiga. Contohnya, misalkan saya punya segi 4.
Segi 4 itu kan sebetulnya jadi 2 segitiga. Segitiga kan jumlah sudutnya 180. Berarti ini kalau saya punya 2 segitiga, berarti jumlah sudutnya adalah 180 kali 2, 360 derajat. Kalau saya punya segi 5 misalkan. Kalau saya punya mohon mohon maaf tunggu sebentar ya. Nah, misalkan saya punya segi 5. Segi 5 itu kan sebetulnya cuma kita punya 3 segitiga. Jadi 3 kali 180. Dikurangi 2 kan 5 segi 5 ada terdiri dari 3 segitiga. Segi 6 nanti terdiri dari 4 segitiga. Nah, seterusnya. Kalau kita lihat sebentar. Misalkan saya punya segi 6, 1, 2, 3. Segi 6 kan bisa saya bikin dari 3 segitiga. Misalnya 3 segitiga, 4 segitiga. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 4 segitiga dan seterusnya gitu ya. Jadi saya salah mencet. Jadi dengan pola yang barusan kita bisa dapat bahwa segi n itu jumlah sudutnya adalah n-2 dikali 180 derajat. Nah, ini adalah analisis asing dasar gitu ya. Lalu kita punya fakta yang keempat. Jadi yang pertama adalah ini terkait yang besar-besar sudut gitu ya. Kita punya segitiga jumlah sudutnya 180 derajat. Segi 4 besar sudutnya 360 derajat, segi 5 besar sudutnya 540 derajat, dan seterusnya. Sampai segi n besar sudutnya adalah n-2 dikali 180 derajat. Selain itu, kita punya, ini sekalian sifat-sifatnya campur dengan sifat segitiga. Pada segitiga sama sisi, kita tahu segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kalau segitiga sama sisi, sisinya sama semua, sudutnya juga sama semua. Masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Ya. Kalau saya punyanya segitiga sama kaki, pada segitiga sama kaki, maka besar sudut di kaki yang sama, atau di sisi yang sama gitu ya, besarnya adalah sama. Di sisi yang sama, besarnya sama. Jadi kalau saya punya, misalkan saya punya segitiga gitu. Misalkan saya punya segitiga lalu besar sisinya sama, sisi yang ini misalkan sama dengan sisi yang ini. Maka sudut yang di sini sama dengan sudut yang di sini gitu ya. Di kaki yang sama besar sudutnya sama. Jadi harus hati-hati. Karena misalkan saya punya segitiga nih, segitiga yang lain deh. Misalkan gini.
Tapi misalkan sisi yang samanya itu adalah sisi yang di sini. Ya. Maka sudut yang sama bukan kakinya kan bukan yang di bawah sini, tapi kakinya adalah yang di sini. Dan yang di sini itu juga besarnya sama ya. Mudah ya. Lalu kita juga punya sifat pada lingkaran berlaku ini. Pada lingkaran berlaku, kita gambarkan di sini aja. Sekarang saya punya lingkaran nih. Lingkarannya pusat di O gitu ya. Pusatnya di O. Sekarang saya punya lingkaran dengan besar sudut pusat lingkarannya di O. Lalu misalkan saya punya titik di sini A. Ya, maka kita punya kalau saya mau cari sudut AOB, sudut AOB ini diberi nama adalah sudut pusat lingkaran gitu ya. Dengan menghadap busur AB. Busur AB itu yang mana? Ini sampai. Busur AB itu adalah yang ini. Yang ada di AB. Jadi kalau saya tuliskan di sini, kita punya sudut AOB itu diberi nama sebagai sudut pusat lingkaran menghadap busur AB. AOB adalah sudut pusat lingkaran menghadap busur AB. Seperti itu. Lalu ini kelebihannya apa gitu ya? Kalau saya punya sudut pusat menghadap busur AB, terus kenapa? Nah, hal yang menarik di sini adalah kalau saya tarik titik lagi ke ujung lingkaran, ke C misalkan di situ. Lalu misalkan saya buat garis lagi di sini. A, C, B. Ya. Nah, ACB itu diberi nama sudut keliling lingkaran. Ya. Sudut keliling lingkaran menghadap busur AB. Jadi kalau tadi saya punya sudut pusat, sekarang kalau AOB adalah sudut keliling lingkaran menghadap busur AB. Nah, ini dia punya hubungan nih. Saya kok AOB lagi. Bukan AOB, ACB. ACB adalah sudut keliling lingkaran menghadap busur AB. Nah, kita punya hubungan nih. Hubungannya apa? Hubungannya sekarang kita lihat ya. Kita hitung sudutnya langsung nih. Misalkan nih, saya punya sudut ACB.
Kita lihat, besar sudut ACB ternyata adalah 67,8. AOB. Besar sudut ACB berapa? Besar sudut ACB adalah 33,9. 33,9 itu adalah setengahnya dari 67,8. Kalau saya bikin sudutnya agak lebih bagus. Nah, misalkan 60 gitu ya. Maka ACB 30. Ya, jadi kita punya sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali sudut keliling asal menghadap busur yang sama. Contohnya ini. 60, 30 ini mau sudut C-nya saya pindahkan kemanapun, besar sudutnya tetap sama. Kalau ke sini beda karena dia menghadap busur yang berbeda ya. Ini saya punya tuh. Dimanapun saya pindahkan kemanapun, dia tetap 30 derajat. Jadi kita punya sifat yang pertama adalah besar sudut pusat itu adalah 2 kali besar sudut keliling asal menghadap busur yang sama. Di sini menghadap busur yang sama yaitu AB gitu ya. Jadi itu yang pertama, sifat di lingkaran gitu ya, dan harusnya sih sudah tahu ya karena kayaknya di SMP belajar saya kalau saya nggak salah ya. Saya agak lupa juga SMP. Kita punya ini ya. Kita punya berikutnya yang berlaku di lingkaran gitu ya. Masih terkait sudut-sudut. Saya perkecil saja ya, nggak usah terlalu besar. Kita punya di sini adalah besar sudut AOB itu adalah 2 kalinya besar sudut ACD. Sudut pusat besarnya adalah 2 kalinya sudut keliling asal menghadap busur yang sama. Lalu pada lingkaran juga berlaku. Pada lingkaran juga berlaku yang terkait dengan sudut ya. Jadi sifat-sifat lainnya akan kita bahas di materi berikutnya. Pada lingkaran juga berlaku kita punya, kalau saya punya lingkaran, dengan pusatnya di O ya standar. Dengan pusat di O, maka kalau saya punya titik-titik misalkan di sini, ABCD gitu ya. Lalu saya bikin segi 4. Maka di sini berlaku beberapa hal. Yang pertama adalah segi 4 ABCD ini diberi nama segi 4 konveks atau segi 4 siklis atau segi 4 talibus. Saya copy dulu aja. Ini materi-materi dulu ya. Soalnya nanti lagi. Kita punya
ini diberi nama kita punya, kalau saya punya lingkaran itu, ya lebih rapi. Kita punya segi 4, ABCD dinamakan segi 4 tali busur atau segi 4 siklis, ya, dan berlaku, dan pernyataan di bawah ekivalen. Apa maksudnya ekivalen? Ekivalen itu maksudnya kalau satu benar, semua benar, kalau satu salah, semua salah. Jadi yang pertama adalah ABCD itu segi 4 siklis. Lalu yang kedua, sudut C. Sudut C ditambah sudut B itu adalah 180 derajat. Lalu sudut A ditambah sudut B juga 180 derajat. Lalu kita punya sudut ADB. Bayangkan ya, sudut ADB itu sama dengan sudut ACB. Nah, pernyataan ini semuanya benar atau semuanya salah. Ya, jadi kalau satunya benar, maka semuanya benar. Kalau salah satunya ada yang salah, maka semuanya salah. Kenapa ini penting? Sebetulnya nanti kalau di soal-soal itu kadang-kadang kita nggak tahu sifat segi empatnya apa, terus ternyata segi empatnya itu bisa jadi segi empat siklis. Gitu. Dan kalau segi empat siklis, sudutnya paling enggak, kita tahu bahwa yang berseberangan tuh B dengan C itu jumlahnya 180. Terus sudut ADB dengan sudut ACB besarnya sama. Yang lain juga sebetulnya banyak yang sama ya. Ini saya tuliskan dengan yang lain analog lah. Kenapa sih sudut ADB sama dengan sudut ACB? Karena gini. Lihat. Misalkan ADB nih. ADB itu kan sudut keliling menghadap busur AB. Ya. Kalau saya punya ACB, ACB juga sama-sama sudut keliling menghadap busur AB, makanya besarnya sama. Ya. Dan ini bisa jadi sama karena kita sudah tahu bahwa segi empatnya segi empat siklis. Jadi dan berlaku sebaliknya. Jadi kan tadi kalau satu benar semuanya benar, kalau satu salah semuanya salah. Seperti itu. Jadi kalau segi empatnya nggak segi empat siklis tuh sudut ADB belum tentu sama dengan sudut ACB. Ini nggak ada yang memastikan. Tapi kalau segi empatnya tahu segi empat siklis, itu sama karena sebetulnya itu adalah sudut keliling yang menghadap busur AB. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu terkait ini, mungkin yang penting-penting paling ini sih terkait sudutnya. Contohnya kita akan lihat. Ya, jadi kita punya ini beberapa sifat sudut yang mungkin harus diketahui gitu ya sebelum kita mengerjakan yang lain-lain. Walaupun sebetulnya kalau di soalnya jarang yang kalau SMA itu jarang yang betul-betul angle chasing, maksudnya yang tanya cari sudut gitu ya.
biasanya digabung dengan kesebangunan lah atau apa gitu ya. Nah, kita lihat contoh-contoh dulu. Kita lihat contoh-contoh. Saya ambil dari buku deh mengenai, kita akan coba kerjakan contoh-contoh. Nah, contoh misalkan saya ambil dari buku ini aja. Yang mudah dulu ya, yang mudah dulu. Angles. Find the sum of angles. Kita lihat ini aja. 741. Kita punya gambar ini. Contohnya ya. Hitung jumlah sudut apa saja tadi ya. Kita punya gambarnya ini. Kita mau hitung jumlah sudut alfa berarti ya. Alfa plus beta plus gamma plus delta plus F, apa itu ya? Epsilon kayaknya. Oh, salah. Nah, okay. Kita mau ngitung nih. Sudut alfa tambah sudut beta tambah sudut gamma tambah sudut delta tambah sudut epsilon jadi berapa? Pada gambar gambarnya nggak penting ya. Kenapa gambarnya nggak penting? Ya lihat aja. Dalamnya kan jumlah sudut sama dengan jumlah sudut pada segi 1, 2, 3, 4. Berapa nih kalau dihitung kan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Pada segi 5. Jadi kita tahu jawabannya adalah 3 dikali 180. Yaitu 540 derajat. Bintangnya nggak penting. Ini junior, jadi kalau di junior tuh segi N-nya belum tahu, jadi dikerjakan secara manual. Tapi kalau tidak sih sebetulnya ya udah itu segi 5 gitu ya. Ya sudah berarti jumlah sudutnya. Apapun kita nggak tahu sudut alfanya berapa, kita nggak tahu sudut betanya berapa, tapi secara umum semuanya kita bisa cari yaitu 540 derajat ya. Contoh lagi misalkan nomor 2. Saya ambil dari buku lagi ya. Kita lihat lagi, misalkan saya ambil dulu bukunya. Di internet banyak ya. Kita mau pilih dulu. Save dulu. Nanti saya juga akan upload ke link ya materinya. Kita lihat. Ini dasar nih, primer itu maksudnya dasar. Halaman 13. Kita perkecil lagi.
Kita lihat soalnya langsung. Itu banyak ya, tapi ini kan teori-teori nanti dulu ya. Kita bahas yang tentang sudut-sudut. Ini ya. Nah, kita lihat contoh. Kita mau ambil. Nah, misalkan ini. Cari sudut ya. Apa yang kita bisa lakukan? Saya akan copy saja dari buku ini. Di primer mata kompetisi. Kita lihat. In the diagram, O is the center of the circle. If angle BAC equal to 40 degree, then what is the angle of BCD ya? Kita mau cari, diketahui pada gambar di bawah, O itu adalah pusat lingkaran. Lalu sudut BAC adalah 40 derajat. Pertanyaannya sudut BCD-nya berapa derajat? Jadi, gimana cara kerjanya? Ya, kita coba-coba saja dulu gitu ya. Lingkarannya saya copy dulu deh. Kita punya lingkaran ini. Beserta semua yang diketahui. Yang diketahui cuma itu. Yang dicari adalah besar sudut BCD. Yang mana sih besar sudut BCD? Besar sudut BCD itu berarti yang ini ya. Kita mau cari ini besar sudutnya berapa? Kalau kita sudah tahu besar sudut BAC adalah 40 derajat. Ya, kita mau cari besar sudut yaitulah ya BCD. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat aja. Kita tahu di sini O adalah pusat lingkaran. Ya, O adalah pusat lingkaran dengan BAC adalah 40 derajat. BAC itu apa sih? BAC itu adalah sudut keliling. Ya. BAC itu adalah sudut keliling yang menghadap busur BC gitu ya. BAC adalah sudut keliling yang menghadap busur BC. Terus apa yang kita bisa lakukan? Kita coba-coba ya. Kita coba mengerjakan geometri itu sebenarnya kayak gimana gitu ya. Kita coba-coba nih. Misalkan saya tarik BOC. Saya kalau pakai mouse untuk ngetik-ngetik ini. Misalkan saya tarik garis B ke O. Buat apa? Nggak tahu buat apa. Coba-coba aja dulu. Siapa tahu jadi bagus. Nah, jadi geometri nanti banyak kayak. Kalau BAC-nya itu 40, BOC-nya tahu atau tidak? Jawabannya adalah tahu. Kenapa tahu? Karena kalau kan BAC itu adalah sudut keliling menghadap busur BC. Ya. BAC adalah sudut keliling menghadap busur BC. BOC adalah sudut pusat yang menghadap sama busur BC. Tadi kita tahu bahwa sudut keliling itu besarnya adalah, sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali sudut keliling. Berarti kita punya di sini paling tidak kita tahu bahwa BOC itu besarnya adalah 80 derajat. Paling tidak kita tahu itu. Terus kenapa? Pertanyaannya kan gitu ya. Terus kalau misalkan itu tahu gitu ya, terus kita punya apa? Kita belum punya apa-apa juga kan gitu ya di situ ya. Kita belum punya apa-apa juga. Ya. Karena yang ditanya adalah besar sudut. Yang ditanya adalah besar sudut BCD. Ya. Besar sudut BCD. Terus apalagi yang bisa kita lihat di sini? Apalagi yang bisa kita dapatkan gitu ya di sini. Contoh, saya bisa punya karena BAC itu besarnya adalah 40. Ini saya nggak langsung kerjakan, kita akan coba-coba ya. Kalau saya tariknya misalkan bukan ke O tapi ke D misalkan, boleh tidak?
Nah, ternyata ada yang lebih bagus. Lebih bagus apa? Tariknya bukan ke O, tapi ke D. Nah, kenapa ini lebih bagus? Kita lihat. BAC adalah BAC adalah sudut keliling yang menghadap busur BC. Besarnya adalah 40. BDC juga sudut keliling dan sama-sama menghadap busur BC. Berarti BDC juga 40. Karena sama-sama sudut keliling dan menghadap busur yang sama. Berarti kita juga punya ini 40. Terus kenapa? Terus sekarang jadi bagus. Sekarang lihat sudut CBD. Ya, saya tulis di sini. Tarik garis BD. Kita tahu bahwa sudut BDC sama dengan sudut BAC karena sama-sama sudut keliling yang menghadap busur BC. Ya, sudut keliling tapi menghadap busur yang berbeda ya besarnya beda, tapi ini menghadap busur yang sama. Sekarang kita lihat, perhatikan bahwa sudut CBD berapa? Sudut CBD adalah 90 derajat. Kenapa tahu sudut CBD 90 derajat? Karena CBD itu adalah sudut keliling yang menghadap busur CB. Ya. CBD adalah sudut keliling yang menghadap busur CD. Lalu kita punya COD adalah sudut pusat yang menghadap busur CD. COD besarnya 180 derajat, kita sudah tahu karena O-nya jari-jari. Karena O-nya jari-jari, berarti kan kita tahu ini besarnya 180 derajat ya, karena itu garis lurus. Berarti CBD kan setengahnya, berarti jadi 90 derajat. Sehingga besar sudut BCD jadi berapa? Besar sudut BCD adalah 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 40 derajat. Jadi sama dengan 50 derajat. Nah, cari-cari sudutnya seperti itu. Ya. Di sini kita punya besar sudutnya adalah 50. Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, seringnya kita harus tarik garis gitu ya, supaya soalnya bisa selesai. Ini kan kalau misalkan kita tidak tarik garis BD, mungkin jadi gimana ya. Tapi dengan kita menarik satu garis BD, sisanya semuanya langsung diketahui. Ya, jadi beginilah ngerjain geometri. Pada umumnya nanti kalau di geometri itu kita melihat gambar ya, jadi dari gambar kita dapat apa ya? Tarik-tarik garis, cari-cari yang sebangun, biasanya gitu ya. Cari-cari yang sudutnya sama dan seterusnya. Penuh coba-cobalah. Tapi kalau misalkan sudah banyak latihan, ya sama lah sebenarnya dengan yang lain. Kalau sudah mengerjakan cukup banyak soal, idenya lebih sering muncul. Ya. Contoh lagi, ini luas gitu-gitu ya, luas gak akan terlalu saya bahas karena kan maksudnya luas persegi gitu-gitu kan sudah tahu ya. Contoh lagi misalkan kita lihat yang sudut-sudut. Ini deh. Kita lihat. Ini nama bukunya, jadi kalau kalian nanti nyari, walaupun pasti akan saya upload sekarang. Misalkan nih kita punya gambar ini. In the figure, UVW is an equilateral triangle. Apa itu equilateral triangle? Equilateral triangle artinya adalah segitiga sama sisi. UV is parallel to XY and to FG. Parallel means sejajar. Jadi kita punya UV sejajar XY, sejajar FG. Lalu kita tahu XJV besarnya adalah 70 derajat. FHG besarnya berapa? FHG besarnya berapa? Bagaimana caranya ya? Sama dengan yang tadi, pendekatannya coba-coba aja. Apa yang mana yang sudutnya sama dan
Kita lihat dulu ya. Oke. Kita punya XJV adalah 70 derajat. XJV 70 derajat, berarti ini 70 derajat. Tidak terlalu bagus tulisannya karena saya pakai mouse saya. Sebentar, sebentar. Saya pakai pulpen. Sebentar ya. Oke, kita punya XJV besarnya adalah 70 derajat. Kita coba.
Oke, jadi kita punya, maaf ya. Jadi kita punya XJV besarnya adalah 70 derajat. Kita mau cari besar sudut FHG. Besar sudut FHG. Oke, di atas ya. Kita tahu bahwa segitiganya adalah UVW adalah equilateral triangle. Equilateral triangle artinya adalah segitiga sama sisi. Jadi kita punya ini 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Lalu apa yang kita punya? Karena ya, ini 70 derajat misalnya. Kita tahu ini 70 derajat. Kalau itu 70 derajat, kita bisa dapat apa lagi? Berarti ini 110 derajat nih. 110 derajat. Kita tahu ini siku-siku. Ini juga siku-siku gitu ya. Yang kita mau cari tujuannya adalah yang di sini. Ini berapa kan ini ya? Kita cek. Apalagi yang kita dapat dari sini? Yang kita dapat pertama, yang kita dapat 70, 110, kita juga punya ini besarnya adalah 110 juga. Oke. Lalu kita juga punya apa lagi di sini? 110-nya belum terlalu pakai sebenarnya. Ini 110, di sini berarti berapa? Karena kita punya ini 110, ini 60, berarti kan 170, padahal WXJ kan segitiga juga. Segitiga apapun bentuknya pasti 180 derajat. Artinya ini 10 derajat. Oke. Lalu kita punya apa? Besar sudut yang di sini tentu saja sama dengan sudut yang di sini karena dia garisnya sejajar. UV sejajar XY. Berarti kita jadi punya besar sudut yang di X yang di sini adalah 50 derajat. Ini juga jadi 50 derajat. Kalau ini 50, berarti ini berapa? Kita lihat segitiga FHG. Kita punya 90, kita punya 50, 140, berarti ini jadi 40 derajat. Jadi ya kayak gini sebetulnya tidak terlalu sulit kalau misalkan pure angle chasing. Hanya biasanya angle chasing itu digabungkan dengan soal-soal yang seperti kesenangan dan lain-lain. Ya. Nah, tapi secara umum kalau untuk apa namanya? Kalau untuk sudutnya sendiri, angle chasingnya sendiri sebenarnya ngitungnya hanya gini-gini aja. Ya, tidak ada yang terlalu istimewa gitu ya. Contoh lagi, satu lagi mungkin habis ini kita baru belajar yang lainnya. Ya, nomor 11 lah ya. Kita lihat. Satu contoh lagi. The figure shows the square ABCD. Berarti saya jadi punya persegi gitu ya. Persegi ABCD and the equilateral triangle. Jadi kita punya equilateral tadi sudut segitiga sama sisi. Jadi kita punya ini sudutnya 60. Ini sudutnya 60. Ini sudutnya 60. Ini 30 tentu saja. Ini 30 tentu saja. Ini 90. Ini 90. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah besar sudut AED. Sudut AED berarti kita harus tarik dulu ya. Ini kita harus dulu saja. Gambarnya biar agak rapi. Kita mau cari besar sudut AED. Tidak mungkin 90 tuh kayaknya. Karena gambarnya kumpul ya. Jadi harusnya lebih dari 90. Gimana ya cara nyari? Gimana ya cara nyari?
kita punya ini 60, kita punya ini 60, kita punya ini 60, kita punya ini 30. Oke. Ini juga 30. Ada yang tahu besar sudut AED-nya gimana cara nyarinya? Caranya adalah, kita lihat. EB itu kan sama dengan BC, sama dengan EC, karena kan dia segitiga sama sisi. Tapi BC itu kan sama dengan AB. Kenapa BC sama dengan AB? Karena ABCD adalah persegi. Artinya apa? Artinya ABE adalah segitiga sama kaki. Kalau ABE segitiga sama kaki, berarti di kaki yang sama, besar sudutnya sama. Karena saya punya di sini 30, kan besar sudut itu 180 ya, segitiga ya. Karena ini segitiga sama kaki, berarti ini 75. Ini juga 75. Dengan logika yang sama, ini juga 75. Lalu ini semua kan satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh kan 360 derajat. Berarti sudut AED berapa? Sudut AED berarti adalah 360 dikurangi 75 dikurangi 60 dikurangi 75. Berapa tuh? 75, 75, 210 jadi 150 derajat. Jadi kita punya besar sudutnya berapa? Besar sudut AED-nya adalah 150 derajat. Jadi, nah ini kan terlihat mudah ya kalau dibahas ya, tapi kalau misalkan ketika mengerjakan tuh kadang-kadang kayak, oh itu AB dengan BE panjangnya sama tuh belum tentu dapat, gitu ya, maksudnya belum tentu kepikiran. Apalagi kalau gambarnya sudah mulai rumit, gitu ya, itu harus hati-hati. Ya, tapi pada prinsipnya sudut-sudut yang hitungnya seperti ini aja. Ya, bagian pertama di geometri yang cukup penting ya, ngecek sudut ya. Berikutnya segitiga. Ada beberapa fakta ya sebenarnya yang saya mau tuliskan adalah fakta, jadi nanti langsung pakai saja. Sebenarnya hari ini cuma segitiga dulu saja. Nah, ada beberapa fakta terkait segitiga yang juga bisa kita ketahui gitu ya. Beberapa fakta dasar di segitiga. Fakta-fakta terkait segitiga. Kita mulai dari yang mana? Tadi beberapa sudah di atas ya, sebenarnya nggak saya tulis lagi deh, boleh deh. Yang pertama adalah jumlah sudut yang paling aman ya. Pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Ini yang tadi saya tulis ulang deh. Yang segitiga-segitiga ya. Tadi kan dalam rangka ngecek sudut, tapi ya itu fakta juga, jadi kita tulis aja nggak apa-apa. Lalu misalkan sisi-sisi suatu segitiga adalah A, B, dan C. Misalkan sisi-sisi suatu segitiga adalah A, B, dan C, maka kita punya A tambah B pasti lebih besar daripada C, B tambah C pasti lebih besar daripada A, C tambah A pasti lebih besar daripada B. Jadi kalau saya punya segitiga ini berlaku gitu ya. Yang kelima, luas segitiga. Luas segitiga itu ada beberapa rumus ya. Yang paling standar tentu saja adalah yang rumus 1. Yang paling standar ya alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. Kalau alasnya tahu, tingginya tahu. Gitu. Kalau ada yang nggak tahu kan nggak bisa gitu. Kalau saya punya segitiga
Misalkan saya punya segitiga ABC gitu ya. ABC, anggap ini panjangnya A. Anggap saya tarik di sini, ini tegak lurus. Panjangnya T. Maka tentu saja luas segitiga yang paling dasar adalah alas kali tinggi bagi 2. Luas saya pakai notasi seperti itu ya. Jadi kalau ada kurung siku nih, itu artinya luas segitiga, luas ABC gitu. Luas ABC tentu saja adalah setengah alas kali tinggi ya. Rumus paling standar gitu ya. Atau bisa juga, misalkan tingginya nggak diketahui nih, tapi panjang-panjang sisinya diketahui. Misalkan, saya punya segitiga, standarnya ABC misalkan. Tapi tingginya nggak tahu. Yang tahu misalkan sisinya. Misalkan ini sisinya adalah A, ini sisinya adalah B, lalu ini sisinya adalah C. Maka luas segitiga juga bisa dicari pakai rumus ini. Luas segitiga ABC sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C dengan S adalah setengah keliling. A tambah B tambah C bagi 2. Ini namanya adalah Heron gitu. Jadi, kalaupun misalkan tingginya kita tidak tahu, luasnya masih tetap bisa kita hitung. Asal sisi-sisinya diketahui. Asal sisi-sisinya diketahui. Atau rumus yang ketiga, misalkan sisinya juga nggak diketahui nih. Misalkan sisinya nggak semuanya diketahui gitu ya. Kalau yang nomor 2 kan sisinya semuanya tahu tuh ABC. Misalkan saya punya lagi standar, misalkan ini A, misalkan ini B, lalu garis yang mengapitnya punya sudut. Sudutnya misalkan alfa. Ini pelajaran sekolah. Alfa lah kita anggap ya. Maka luas segitiga juga bisa dicari dengan cara luas segitiga ABC adalah setengah A kali B dikali sin dari sudut yang mengapitnya. Kalau di sini sudut mengapitnya alfa. Sinnya saya nggak tahu kalian kelas 10 udah belajar atau belum ya. Tapi ini materi sekolah tuh kalau sin konstan mungkin nanti kita akan sentuh. Tapi kalau enggak juga harusnya pelajaran sekolah yang harus dipelajari aja. Rumusnya paling enggak harus tahu. Nah, jadi bisa juga seperti itu ya. Itu untuk mencari luas segitiga. Lalu kita punya juga kesebangunan segitiga dulu deh yang cukup penting. Kesebangunan segitiga. Sebangun tuh maksudnya apa sih? Notasinya gini deh. Nah, itu sebangun sih. Sebangun itu kan satu bangun ya. Jadi sebenarnya segitiganya sama saja, cuman skalanya yang berbeda. Jadi kayak kalau misalkan gini. Sekarang saya punya segitiga gitu. Ini kan bisa saya perbesar gitu. Bisa saya perkecil. Jadi panjangnya sih bisa berubah, tapi skalanya sebetulnya tetap sama gitu ya. Nah, sebangun itu maksudnya ya gini. Jadi dua buah segitiga itu sebangun kalau skalanya berbeda, atau boleh sama gitu ya, kalau sama tuh kongruen namanya. Tapi skalanya tetap sama. Jadi misalkan saya punya gini. Dua buah segitiga, misalkan saya punya segitiga ABC. Ini juga dipelajari ya waktu SMP. Di geometri itu malah banyaknya materi-materi SMP.
Misalkan saya punya 2 buah. Nah, ini kan beda ya. Maksudnya besarnya jelas beda. Misalkan saya punya segitiga A. A, B, C. Ini misalkan segitiganya D. Ini anggap E. Ini anggap F. Ini 2 segitiga ya. Maka pernyataan berikut ekivalen. Apa tadi ekivalen? Ekivalen itu adalah kalau satu benar maka semuanya benar. Kalau satu salah maka semuanya juga salah. Jadi yang pertama adalah ABC sebangun dengan DEF. Yang kedua, artinya perbandingan sisinya sama. Jadi AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF. Lalu kita punya sudut A sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut E. Lalu sudut C sama dengan sudut F. Atau bisa juga misalkan AB per DE sama dengan BC per EF dan sudut yang mengapitnya AB dan BC itu sudut mengapitnya sudut B. Angle B sama dengan angle F. Nah, pernyataan ini ekivalen. Jadi kalau segitiganya sebangun maka semuanya benar. Kalau AB per DE sama dengan BC per F sama dengan AC per DF berarti segitiganya sebangun dan seterusnya. Jadi untuk mengecek, jadi kan tadi ya, di sini kita punya pernyataannya itu ekivalen, artinya semuanya benar, semuanya salah. Jadi untuk mengecek apakah dua buah segitiga itu sebangun, kita punya 3 cara. Yang pertama adalah kita bisa cek sisi-sisinya. Ini sisi gitu. Sisi. Ya, saya bisa. Atau kita bisa ngecek sudut-sudutnya. Sudut angle maksudnya. Atau kita bisa ngecek sisi, sudut, sisi. Ya, jadi untuk mengecek apakah segitiga itu sebangun atau kongruen ya, maka kita bisa ngecek perbandingan sisinya sama atau tidak. Kalau misalkan susah ngecek perbandingan sisinya, cek sudutnya. Atau cek yang ketiga, pokoknya yang manapun yang bisa. Kalau satu benar, semuanya benar. Jadi kalau sudutnya sama semuanya, maka dia sebangun. Artinya perbandingan sisinya sama dan seterusnya. Ya. Sebagai catatan, kita punya notasi ini. Notasi ini artinya adalah kongruen. Apa itu kongruen? Kongruen itu artinya adalah sebangun dan perbandingannya sama gitu. Dan perbandingannya 1:1. Jadi artinya dua buah segitiga yang kongruen itu adalah dua buah segitiga yang sama maksudnya ya. Jadi sebangun terus perbandingannya 1:1. Jadi kan sisinya sama semua. Itu namanya kongruen ya. Contoh-contoh dulu sebelum ke sifat-sifat yang lain ya. Contoh-contoh dulu tentang kesebangunan dan teman-teman. Ini masih banyak ya sifat-sifat segitiga yang juga belum kita tahu. Belum saya tulis maksudnya. Kita mau lihat dulu aja. Oh, mungkin sebentar. Yang ketujuh dulu deh. Istilah aja yang istilah ya. Di sini kita coba lihat. Kita punya ada garis-garis istimewa ya. Yang pertama adalah garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut dan tegak lurus sisi di hadapannya.
dan tegak lurus sisi di hadapannya. Kita punya garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut dan membagi sudut tersebut sama besar. Satu lagi kita punya garis berat adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut dan membagi sisi di hadapannya sama besar. Lalu kita punya garis sumbu adalah garis yang ditarik, nanti saya pakai contoh ya, dari titik tengah suatu sisi dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Jadi 4 garis istimewa ya. Yang pertama adalah garis tinggi. Apa tadi garis tinggi? Garis tinggi adalah garis yang saya tarik dari suatu titik sudut dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan saya punya segitiga. Misalnya saya punya segitiga. Nah, maka garis tinggi itu adalah garis saya tarik misalkan dari A tegak lurus sama sisi di hadapannya. Jadi gitu. Kalau misalkan saya tarik dari B terus tegak lurus dengan garis di hadapannya. Atau titik C tegak lurus dengan garis yang ada. Gambarnya nggak terlalu bagus. Saya pindahin dulu aja supaya agak geser ya. Oke, itu kita punya garis tinggi tuh. Nah, perpotongan garis tinggi kita punya di sini. Perpotongan garis tinggi namanya adalah orthocenter. Ini biasanya namanya H biasanya di atas sana ya. Dan garis tinggi itu perpotongannya bertemu di satu titik di H. Ini walaupun segitiganya saya pindah-pindahkan, tetap motong. Saya pindahkan kemanapun, bisa di luar tapi tetap motong. Perpotongannya nggak harus di dalam, boleh di luar tapi tetap motong. Nah, ini salah satu yang istimewa juga di segitiga ya. Kenapa ini istimewa? Karena kan belum tentu ya. Kalau saya punya dua garis pasti motong. Kalau nggak sejajar, tapi kan kalau 3 garis belum tentu. Bisa gini. Nah, ini kan jadi nggak motong di satu titik. Nah, garis tinggi itu motong di satu titik. Perpotongan 3 garis tinggi bertemu di satu titik, namanya concurrent. Titiknya dikasih nama H atau orthocenter. Saya tulis. Istilah-istilah ya harus tahu aja. Banyak definisi ya. Belum sifat-sifatnya juga nanti harus dihafal juga ya. Sorry. Ini kita punya seperti ini. Lalu sebagai catatan tadi perpotongan ketiga garis tinggi berpotongan di satu titik. Namanya concurrent. Nah, titik perpotongannya dinamakan titik pusat tinggi atau orthocenter. Titik perpotongannya dan
dalam kasus ini namanya H gitu ya, dinamakan ortosenter. Sekaligus, dan H juga adalah pusat lingkaran dalam segitiga. Lingkaran luar, lingkaran dalam, lingkaran dalam segitiga. Maksudnya apa sih pusat lingkaran dalam segitiga? Artinya dari H ini saya bisa bikin lingkaran yang melewati semua titik pada segitiga. Sorry, lingkaran dalam ya. Saya agak pernah salah. Ya, karena memang salah, sorry. Garis bagi, saya salah. Yang namanya ortosenter lagi. Harusnya garis sumbu, sorry. Kembali. Nah, itu namanya ortosenter. Lalu kita punya garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut dan membagi sudut tersebut sama besar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini. Misalkan saya punya segitiga lagi. Itulah ya. Kita perbesar supaya namanya. Nah, garis bagi itu apa? Garis bagi adalah garis yang membagi sudut menjadi sama besar. Jadi, kalau saya punya gini. Nah, maka sudut yang di sini sama sudut yang di sini besarnya sama. Jadi, kalau saya punya ini, anggap D nih misalkan. Maka sudut yang ada di sini dengan sudut yang ada di sini besarnya sama. Ya. Jadi, kalau saya misalkan itu, misalkan sudut yang di sini besarannya adalah X. Maka yang di sini, nah ini besarnya X juga, dan itu namanya garis bagi. Nah, seperti garis tinggi, garis bagi juga berpotongan di satu titik. Jadi kalau saya bikin garis baginya di semua titik sudut, dia ketemu di satu titik juga. Bagaimanapun gambar segitiganya. Titik potongnya kita namain D lagi deh. Pusat garis bagi, nah ini baru dia adalah lingkaran, pusat lingkaran dalam segitiga. Jadi saya bisa bikin lingkaran di dalam segitiga yang sisi-sisi, yang lingkarannya menyinggung ketiga sisi pada segitiga. Ini kan ini. Kalau saya pindahin titiknya tuh belum tentu bisa. Ya, maksudnya misalkan saya punya titik di sini nih. Terus saya bikin lingkaran misalkan. Nah ini kan lingkarannya nggak nyinggung semuanya gitu. Tidak, menyinggungnya cuma satu misalkan. Nah kalau yang tadi di garis bagi dia bisa nyinggungnya di tiga titik. Sorry, di tiga sisi lingkarannya. Sorry, di tiga sisi segitiganya. Tadi contohnya ini. Jadi pusat garis bagi adalah pusat lingkaran dalam segitiga. Ini dulu mungkin yang garis-garis lainnya nanti dulu kita coba kerjakan soal dulu sekarang. Lumayan panjang ya teorinya nih. Yang penting sebenarnya kesebangunan. Cuma kan kita nggak tahu ya nanti kalau di soal kan muncul soal yang seperti apa gitu. Jadi ya kita teori-teorinya paling tidak harus tahu dulu. Ini garis bagi namanya ya. Sama perpotongan ketiga garis bagi juga, ketiga garis bagi juga berpotongan di satu titik.
dan pusat perpotongannya adalah, dan titik perpotongannya adalah, dan titik perpotongannya adalah pusat lingkaran dalam. Materinya lumayan banyak ya. Sebelum ke garis belah dan garis sumbu, kita lihat dulu contoh-contoh ya, biar nggak terlalu ini. Contoh, misalkan nomor 1, yang kita akan coba yang sekiranya perlu keseimbangan. Saya ambil soal sama dari buku yang tadi. Kita lihat. Itu sudah sampai nomor 11 ya. Ini masih sudut-sudutnya kebanyakan. Ayolah, gampang ya. In the diagram below, AC is the bisector, okay, and DAB, and BCD is a straight line. Oh, BCD is a straight line. If we are given that CD equal to 6, DD equal to 10, AD equal to 9, aduh, saya garis bagi ya, belum bisa benar. Kita lihat contoh-contoh yang sekiranya perlu keseimbangan. Kalau tidak ada, maka nanti kita akan lihat caranya. Find the ratio. Ya, boleh. Kita lihat contohnya dulu. Saya nggak tahu ini apakah bisa dikerjakan pakai keseimbangan atau enggak ya, tapi kita coba aja. Dari gambarnya sih kelihatannya iya. Kita lihat contohnya. Kita punya gambar segitiga, pokoknya gambarnya itulah ya. Diketahui BE panjangnya 1, EC panjangnya 1, CD juga panjangnya 1, AC panjangnya berapa? Nanti kita coba. Bagaimana cobanya? Ya kita lihat aja. Ada yang sebangun nggak? Kan gitu ya. Ada yang sudutnya sama atau tidak sebenarnya kan gitu awal. Kita pindah halaman aja. Oke, kita tahu pada gambar BE panjangnya 1, lalu EC panjangnya 1, CD panjangnya 1. Jadi BE, EC, CD panjangnya 1. Pertama kita punya, karena BE panjangnya 1, EC juga panjangnya 1, berarti segitiga BEC adalah segitiga sama kaki. Karena BE sama dengan EC. Kalau saya punya segitiga sama kaki, berarti sudutnya sama tuh. Berarti kita, kalau saya tuliskan di kaki yang sama, sudutnya sama. Jadi kita punya ini titik, ini juga titik. Ya. Dari sini, yang kita cari apa? Ya, terus saya baca dulu. AC. AE lah sebenarnya ya. Dari sini kita punya apa? Kita tulis dulu deh yang kita tahu panjangnya ya. Ini panjangnya 1. Ini panjangnya 1. Ini panjangnya 1. BE juga panjangnya 1. Anggap ini X. Anggap ini Y. Anggap ini Z. Buat apa ya? Sebenarnya biar ada tulisan aja ya sebenarnya. Sekarang kita lihat BE-nya 1 ya. Kita punya yang kita punya dulu ya, yang pasti kita punya dulu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 ya. Kita goras tadi lupa malah tulis. Ya. Kenapa? Karena BAE adalah segitiga siku-siku dengan AE-nya X, AB-nya Y, BE-nya 1. Jadi kita punya
X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 1 kuadrat. Yang pertama. Lalu kita juga punya panjang AD. Panjang AD itu adalah AB kuadrat dikurangi BD kuadrat. Jadi saya punya Y kuadrat dikurangi Z kuadrat itu sama saja dengan 1 plus X kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Kenapa? Karena sama-sama ngitung AD kuadrat. Ya, AD kuadrat. Yang pertama pakai segitiga ABD, yang kedua pakai segitiga ABC. Sama-sama nyari AD, sama-sama siku-siku. Selain itu kita punya apa? Selain itu di sini kita punya ada segitiga yang sebangun. Sorry, ya ada segitiga yang sebangun. Segitiga apa yang sebangun? Segitiga yang sebangun adalah segitiga ABD itu sebangun sorry, nggak sebangun deh sebenarnya. Ini nggak pakai sebangun. Kita baru punya itu. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Y kuadrat dikurangi Z kuadrat sama dengan 1 plus X kuadrat. Ya, ternyata jadinya bukan kesebangunannya. Kita ngitung, tapi nggak apa-apa. Kita hitung saja. Lalu kita juga punya yang pertama X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 didapat dari segitiga ABE. Lalu Y kuadrat min Z kuadrat sama dengan 1 plus X kuadrat min 1 kuadrat. Itu didapat dari segitiga ABD dan segitiga ADC. Ya. Lalu kita juga punya dari segitiga yang besar yaitu segitiga ABC. Kita juga punya dari segitiga ABC kita punya 1 plus X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 plus Z kuadrat. Kita punya 3 persamaan ya. Semuanya benar nih. Ya. Di sini belum ada yang sebangun karena tadi saya salah baca soalnya. Jadi nggak apa, kita kerjakan saja sebagaimana mestinya. Dari sini kita jadi punya apa? Ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini pasti selesai sih sebetulnya. Tapi ngitungnya capek. Yang ditanya adalah panjang AC. Jadi kita mau cari X ya. Kita mau cari X. Bagaimana ngitung X? Ya gini aja. Lihat. Dari sini kita jadi punya Y kuadrat adalah 1 min X kuadrat. Ya. Jadi dari situ kita punya Y kuadrat adalah 1 min X kuadrat. Lalu sekali angkanya. Dari sini saya jadi punya Y kuadrat itu juga sama dengan 1 plus X kuadrat dikurangi 1 ditambah Z kuadrat. Ya. Dari situ artinya kita bisa hitung Z kuadrat. Ini dari situ didapat, ini anggapnya persamaan 1 ya. Pythagoras tadi malah terlupakan ya. Yang paling jelas sebetulnya ya. Dari 1 dan 2 saya jadi punya dari 1 dan 2 kita nggak tahu dapat sesuatu yang bagus ya. Dari 1 dan 2 kita jadi punya 1 min X kuadrat sama dengan 1 plus X kuadrat min 1 plus Z kuadrat. Dari sini kita jadi punya ini. Atau ada yang lebih mudah dihitung ya. Sudah. Kita coba Pythagoras ini ya. Kayaknya terlalu rumit, gini aja ya. Kayaknya gini aja jadi kok. Pertama 1 dan 2 kalau saya tambahkan dari 1 dan 2 kalau saya tambahin saya jadi punya X kuadrat Y kuadrat jadi saya kurangi ya. Saya kurangi saya jadi punya X kuadrat plus Z kuadrat. X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1 dikurangi 1 plus X kuadrat min 1 kuadrat. Itu jadi 2 dikurangi 1 plus X kuadrat. Ya.
Lalu dari yang terakhir, dari persamaan yang di bawah, dari persamaan 3 saya punya 1 plus X kuadrat, 1 plus X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 1 min X kuadrat sama dengan 1 plus Z kuadrat. Dari sini. Jadi kalau saya balikin, jadi 1 plus Z kuadrat adalah itu, 1 plus X kuadrat ditambah 1 min X kuadrat. Jadi kalau saya tambahin gitu, saya jadi punya X kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 1 plus Z kuadrat sama dengan 3 min X kuadrat. Sebenarnya mau kita lakukan lah ini eliminasi substitusi ya, tapi ngitungnya agak lumayan. Jadi, karena ini harusnya sebenarnya bisa dicari, karena Z-nya nanti tinggal dimisalkan ya. Maksudnya gini, kita punya 3 persamaan dan 3 variabel, jadi harusnya dengan ngitung eliminasi substitusi ini bisa dicari. Harusnya bisa dapat X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Walaupun angkanya sepertinya tidak begitu bagus gitu ya. Angkanya tidak begitu bagus. Tadi milihnya ngasal ya soalnya. Tapi ini memang sangat jelek. Sorry. Kita coba saja, siapa tahu ada yang lebih bagus ya. Ini 2 titik. Ini jadi 90 min 2 titik. Angkanya tidak terlalu bagus. Ada yang sebangun, tapi yang sebangunnya juga tidak terlalu bagus. Angkanya tidak terlalu enak dilihat ya. Jadi kita mau kerjainnya gimana? Sebentar, saya hapus dulu deh ini. Kayaknya nggak mungkin segitunya sepanjang ini ya. Kita lihat lagi, kita perhatikan dengan lebih seksama. Kita punya apa di sini? Takutnya ada yang kelewat ya. Right angle triangle ABC, jadi segitiga siku-siku betul ya. The perpendicular from A, okay. Mid BC, okay. At point D. Point E is on AC such that BE equal to AC equal to CD equal to 1. Find the length of AC. Benar kok ya, tidak ada salah baca soalnya. Yang kita bisa lakukan hanya yang barusan ya, maksudnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, lalu 1 plus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 plus Z kuadrat, lalu 1 plus X kuadrat min 1 sama dengan Y kuadrat min Z kuadrat. Itu betul semua. Lalu ada yang sebangun ternyata. Yang mana yang sebangun? Lama jadi saya salah lihat. Lalu kita punya ada yang sebangun tapi tidak bagus. Kalau saya misalkan ini X, A, B, C, D, E. Kalau saya misalkan A, B, itu E, maka BDE itu sebangun dengan CDA. Itu sebangun dengan segitiga yang besar. Jadi kita tulis dulu deh. CDA yang tanpa titik ya. CDA sebangun dengan CAB. Kenapa CDA sebangun dengan CAB? Karena sudutnya sama semua. Sudut CDA adalah siku-siku. Sudut CAB juga siku-siku. Sudut DAC, sudut DCA adalah titik. Sudut ACB juga titik. Jadi kita punya itu sebangun. Sehingga semoga lebih baik ya. Sehingga kita punya kalau ini sebangun berarti CD per CA sama dengan tadi kenapa sebangun karena sudutnya sama ya. CDB dengan ini sama-sama siku-siku, lalu ACD dengan ACB juga sama-sama sama-sama titik. Jadi kita punya CD sama dengan CD per CA sama dengan DA per AB sama dengan CA per CB.
Nah, kita nggak tahu ya dari sini dapat apa. CD adalah 1, jadi 1 per CA. CA adalah 1 plus X sama dengan DA. DA itu kita nggak tahu, ya, per AB. AB itu Y. Kita tulis dulu saja. Jadi DA per AB, Y, sama dengan CA. CA itu adalah 1 plus X per CB. Per CB. CB itu adalah 1 plus Z. Jadi ini perbandingannya sama. Ya. Ini jadi bagus, tapi jadi kontradiksi. Enggak deh, enggak kontradiksi. Coba lihat ya. Oh ya, kontradiksi. Tidak kok. Dari 2 ini kita punya, dari sini, kita jadi punya 1 plus X kuadrat sama dengan 1 plus Z. Ya. 1 plus X kuadrat sama dengan 1 plus Z. Berarti kita punya, ya kita punya itu ya. Jadi kita punya pada persamaan 2. Jadi, didapat kita punya, lihat, dari persamaan yang ini, 1 plus X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah 1 plus Z kuadrat. Padahal kita tahu 1 plus X kuadrat itu adalah 1 plus Z. Ya, 1 plus X kuadrat adalah 1 plus Z. Berarti kita punya 1 plus Z ditambah Y kuadrat sama dengan 1 plus Z kuadrat. Dari sini kita bisa pindah ruas. Y kuadrat sama dengan 1 plus Z kuadrat min 1 plus Z. Nah, kalau saya hitung jadi 1 plus Z kali Z. Ya, pindah ruas lah. Nah, ngitungnya gini. 1 plus Z dikali 1 plus Z min 1. Jadi kita punya ini jadi Z dihitung lah ya. Jadi kita punya Y kuadratnya adalah itu. 1 plus Z dikali Z. Ya. Lalu kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ya. Dan kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. X kuadrat jadi apa? Lihat. 1 plus X kuadrat adalah 1 plus Z. Berarti saya punya jadi 1 plus X adalah akar 1 plus Z. Jadi X adalah ini min 1. Jadi kita punya, masukin ke sini. Ini mungkin nggak akan saya teruskan ya, tapi ngitungnya gitulah. Saya jadi punya akar 1 plus Z min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat 1 plus Z kali Z sama dengan 1. Ini persamaan dengan satu variabel Z, jadi harusnya bisa dicari Z. Kalau kita hitung ini jadi 1 plus Z dikurangi 2 akar 1 plus Z ditambah 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Kalau kita hitung jadi Z kuadrat, Z tambah Z jadi 2Z, 1 tambah 1 jadi 2, dikurangi 2 akar 1 plus Z, ini adalah 1. Pindah ruas. Jadi saya punya di sini Z kuadrat plus 2Z plus 1 sama dengan 2 akar 1 plus Z. Pindah ruas ya. Sorry, ini Z. Nah, ini ternyata mau tidak mau harus ada yang sebangun ya. Ini kalau kita mengerjakan tanpa kesebangunan, tadi ngitungnya susah banget. Walaupun secara teori bisa tuh. Ada 3 variabel, X, Y, Z, ada 3 persamaan. Harusnya bisa dihitung. Tapi kan tadi kita mentok, kita ngitungnya susah. Makanya saya cari lagi, ada yang sebangun, jangan-jangan. Ternyata ada. Sisanya tetap harus ngitung. Ini pasti selesai karena tinggal dihitung aja. Ini jadi Z plus 1 kuadrat sama dengan 2 akar. Nah, ini kan larinya jadi ke faktorisasi. Bisa nggak menyederhanakan bentuk-bentuk seperti ini? Kalau saya misalkan
Ini tinggal dihitung sebenarnya. Dari sini saya punya misal akar Z plus 1 sama dengan T, maka soal punya kita jadi T pangkat 4 sama dengan 2T. Dari sini pindah ruas jadi T pangkat 3 sama dengan 2. Jadi T sama dengan 2 pangkat 1/3. T adalah akar Z plus 1. Jadi kita punya akar Z plus 1 sama dengan 2 pangkat 1/3. Sehingga Z plus 1 sama dengan 2 pangkat 2/3. Sehingga Z sama dengan 2 pangkat 2/3. 2/3 min 1. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah AC. AC itu adalah 1 plus X. Jadi kita mau cari X kan. Tapi kalau Z-nya tahu, X-nya tahu. Karena X adalah akar 1 plus Z min 1. Jadi X /adalah akar 1 plus Z dikurangi 1. Jadi sama dengan Z-nya 2 pangkat 2/3 ya. Jadi kalau dihitung jadi 2 pangkat 1/3. Min 1. Sehingga AC adalah 1 plus X adalah 2 pangkat 1/3. Sebenarnya kita harus curiga tadi di PG-nya juga angkanya jelek-jelek. Jadi pasti ya hitungnya lumayan gitu ya. Tapi nah ini ada kesebangunannya. Gitu ya. Tetap kita lihat ada Pitagoras, lalu kita cek juga ternyata ada yang sebangun. Gitu ya. Yaitu di sini CDA sebangun dengan CAB. Kenapa ini sebangun? Karena sudut-sudut ya. Sudutnya sama semua. Sudut yang bersesuaian sama semua. CDA sama dengan CAB. Lalu DAC sama dengan ABC. Lalu ACD sama dengan ACD. Semuanya jadi sama. Seperti itulah ya. Nah, ini mungkin agak susah ya. Maksudnya ngitungnya ribet. Gitu ya. Walaupun ada kesebangunannya. Contoh lagi yang mungkin lebih mudah ya, ini OSK 2018. Kita lihat. Kita lihat. Kesebangunannya mungkin ini agak, barusan saya kan asal pilih ya, jadi kelihatannya gampang, tapi ternyata pasti kerjakan harus lumayan. Nah, tapi kalau kayak nomor 3 gini nih, ini OSK 2018, kalau ini geometrinya betul-betul gampang ya, nanti mungkin di pertemuan minggu depan kita masih coba bahas-bahas yang kesebangunannya. Nah, ini. Diberikan persegi ukurannya itu, jadi persegi kecilnya 1x1 ya, luas segi 5-nya bagaimana? Terakhir nih. Luas segi 5 tuh yang diarsir maksudnya. Ada yang sebangun tidak? Ini banyak yang sebangun. Dan kelihatannya, maksudnya sebangunnya langsung kelihatan. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini F, lalu ini G. Lihat, itu sudutnya sama semua tuh. Kita punya, lihat, ABC itu sebangun dengan ADG, sebangun juga dengan FEG. Ya, kita cek satu-satu. Yang pertama dari ABC sebangun dengan ADG. Kenapa ABC sebangun dengan ADG? Karena sudutnya sama semua ya. ABC itu kan ini A, lalu ada 90, lalu ada satu lagi. Ini nggak tahu apa gitu ya.
ADG itu A titik 90, satu laginya kan pasti sama ya. Karena segitiga kan jumlah sudutnya 180, jadi kalau dua udah sama berarti sama. Oh, ya. Jadi kalau dua udah sama berarti yang ketiganya juga pasti sama. Jadi di sini kita jadi punya AB per AD sama dengan BC per DG sama dengan AC per AG. AB panjangnya tahu 2. AD panjangnya tahu 1. BC panjangnya 3. DG panjangnya nggak tahu. Dari sini kita jadi tahu. Jadi DG adalah 3 per 2. DG 3 per 2. DE kita tahu DE panjangnya 1. Berarti EG panjangnya setengah. Kan 3 per 2 itu 1,5. DE-nya 1. Berarti kan 0,5-nya EG. Kita dapat itu. Lalu kita juga punya segitiga ABC juga sebangun dengan segitiga FEG. Artinya apa? Artinya AB per FE sama dengan BC per EG sama dengan AC per FG. Kita lihat, AB-nya kita tahu 1. AB-nya tahu 1, FE-nya nggak tahu berapa. Sama dengan BC-nya kita tahu 3 per EG. EG-nya kita tahu setengah barusan. Ya. Berarti dari sini kita jadi punya FE adalah 3 dibagi setengah adalah 6 ya. Jadi FE-nya adalah 1 per 6. Sehingga kita bisa langsung cari. Apa yang kita bisa langsung cari adalah luas FEG. Lihat. FEG kan segitiga siku-siku, tinggal alas kali tinggi bagi 2. Jadi setengah alasnya FE, tingginya EG. Jadi sama dengan setengah FE-nya 1/6. Sorry. 1/6, EG-nya tadi adalah setengah. Coba saya nggak kelihatan nih gambarnya, bentar kita pakai dulu ya. ABC sebangun dengan ADG sebangun dengan FEG. Dari ABC sebangun dengan ADG, saya punya AB per AD sama dengan BC per DG sama dengan AC per AG. AB-nya 2, AD-nya 1, betul. Lalu BC-nya 3, DG-nya nggak tahu, berarti DG-nya pindah ruas 3 per 2, berarti EG-nya setengah. Betul. Lalu kita cari FE sekarang. ABC juga sebangun dengan FEG. Jadi AB per FE sama dengan BC per EG sama dengan AC per FG. Betul. Dari situ kita punya AB panjang. Oh, ini AB-nya bukan 1 ya. AB panjangnya 2. Pantesan kok salah. AB panjangnya 2 sama dengan 3 per setengah. Jadi FE-nya adalah berapa? 3 ya. Jadi ini harusnya 1/3. Jadi kita punya ini adalah 1/12. Sehingga yang diarsir apa? Dan luas yang diarsir itu kan cuma luas 1 persegi, 1 dikurangi luas segitiga FEG. Jadi sama dengan 1 dikurangi 1/12. Jadi sama dengan 11/12. Jadi berapa luas daerah yang diarsir? Luas daerah yang diarsir adalah 11/12. Seperti itu saja sebenarnya kesebangunan biasa ya. Lebih sulit tadi contoh yang nomor 1. Contoh yang ini. Walaupun teori yang dipakai sama, cuma kesebangunan. Ya, tapi ini ngitungnya sedikit lebih ribet. Kalau ini OSK 2018 itu nomor 3 tuh. Gini-gini aja. Oke, jadi harusnya sih 10 soal pertama OSK itu tidak begitu sulit. Ya, kayak gini-gini soalnya. Dan biasanya kalau kita bisa sudah mengerjakan 10 soal pertama tuh lolos lah sebetulnya. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Semuanya sampai di kesebangunan ya. Dasar-dasar geometri.
Tidak ada pertanyaan.